Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di sini dalam kegiatan podcast Penyuluh Agama Islam Kabupaten Lampung Barat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat iring salam, marilah kita hatur sanjungkan keharibaan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Oke, sahabat religi, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan penyuluh kita dari Bandar Negeri Suwoh, yaitu Bapak Yai Ahmad Dardiri ya. Bertugas di KUA Bandar Negeri Suwoh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bisa hadir di KUA Pagar Dewa Pak ya. Tentunya sehat walafiat. Kemudian pemateri kita yang kedua ada Bapak Ahmad Yasir Hadibroto. Beliau juga penyuluh agama Islam dari Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu terkait seputar tentang perkawinan atau pernikahan. Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak-bapak, saya akan menanyakan terlebih dahulu apa sih pengertian daripada pernikahan atau perkawinan. Silahkan kepada Bapak Ahmad Yasir Hadibroto untuk memaparkan sekilas terkait tentang pengertian perkawinan atau pernikahan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa, para netizen seluruh yang menonton channel ini yang berbahagia, sebenarnya nikah ini adalah sesuatu yang meskipun orang tidak paham maknanya tapi banyak yang praktek. Ini nikah ini. Makanya nikah itu sesuatu yang nikmat sehingga orang nggak perlu mikir apa itu nikah, asal mau nikah saja. Secara bahasa memang nikah itu artinya adalah berkumpul dan berhubungan badan. Ketika ini dimaknai secara fikih bahwa nikah itu adalah ad-dhammu wal wat'u. Jadi artinya berkumpul kemudian melakukan hubungan badan antara suami dan istri. Nah, kita akan melihat definisi nikah ini dari sisi undang-undang, ini kompilasi yang sudah bahasa mudahnya sudah diramu gitu kan. Supaya definisi nikah ini bisa dimaknai dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun yang non-muslim. Di sini kalau kita mengacu pada undang-undang, ini pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74, nikah atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah nikah, artinya ikatan batin yang sudah diatur sedemikian rupa mengikuti aturan-aturan yang ada dalam agama, baik agama muslim ataupun non muslim ya, mengikuti aturan sesuai agama yang dianut masing-masing. Itu adalah nikah, artinya hubungan suami istri yang resmi. Ini adalah nikah. Nah, saya kira itu jawabannya. Terima kasih, cukup jelas ya pemaparan dari Bapak Yasir Hadibroto terkait pengertian daripada pernikahan atau perkawinan. Kemudian setelah kita pahami ya pengertian tersebut, nah di sini kan ada pernikahan itu dipahami nikah secara agama itu cukup sah gitu ya. Tapi tidak cukup di situ aja sebenarnya ya, kita harus tercatat secara di negara juga. Nah, kenapa perkawinan itu harus tercatat di KUA ya, Bapak Ahmad Dardiri, silahkan dipaparkan.
Monggo. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang saya muliakan, jadi tadi oleh Bapak Kiai Ahmad Yasir Hadi Broto sudah dijelaskan apa sih pengertian daripada perkawinan itu sendiri. Tadi sudah disampaikan juga menurut bahasa fikihnya ataupun menurut kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian setelah mengetahui daripada pengertian dari perkawinan itu sendiri, terus kenapa bangsa Indonesia ini menekankan supaya pernikahan itu tercatat di kantor urusan agama, kan gitu. Walaupun pernikahan itu kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya itu tentu sah menurut agama, ya kan? Tapi perlu kita perhatikan untuk kemaslahatan umat ini bahwa bangsa ini mengatur yang sedemikian rupa. Kalau saya mengatakan inilah kompilasi hukum Islam itu, inilah fikih Indonesia, supaya untuk menuju kemaslahatan umat, mengurangi daripada madorot yang terjadi di dalam masyarakat. Ya setidaknya ada beberapa poin ya. Kenapa dicatat di kantor urusan agama? Yang pertama adalah poinnya, kalau sudah tercatat di kantor urusan agama berarti perkawinan itu sah menurut negara. Kan gitu. Walaupun secara agama pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, negara mewajibkan pencatatan agar pernikahan itu diakui secara hukum. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, seperti itu. Poin yang kedua, memiliki manfaat tersendiri ataupun memiliki kekuatan sendiri, perlindungan hukum bagi suami istri. Dengan tercatat status suami istri ini jelas di mata hukum, ya kan? Yang berikutnya yaitu jika ada masalah perceraian, perselisihan, pembagian harta, keduanya bisa menuntut haknya di pengadilan agama. Tapi kalau seandainya itu dilakukan tidak tercatat di negara ini, maka mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut apapun. Yang sering terjadi ini masalah hak gono gini itu loh, harta bersama, ya kan, yang sering kita tuntut ketika terjadi perceraian. Nah, ketika ini sudah tercatat, maka hak gono gini ini bisa diproses di pengadilan agama. Yang ketiga, ada kepastian hukum bagi anak, kan gitu. Anak yang lahir dari pernikahan tercatat mendapatkan status hukum yang jelas, termasuk akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya, kan gitu. Kalau tidak tercatat, mereka ini kasihan, gitu loh. Hak anak ini nanti tidak bisa kita ajukan, gitu. Mereka tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses menjadi anak, kan gitu. Jika tidak tercatat, anak bisa dianggap lahir di luar nikah menurut negara. Apa sih haknya anak ini? Mendapatkan pendidikan, ya kan? Sampai pada suatu saat nanti mereka menikah, dinikahkan oleh orang tua, dan juga mendapatkan hak waris. Kalau tidak tercatat itu semua bisa tidak bisa menjamin, ya, tidak bisa menjamin mendapatkan haknya anak itu. Yang keempat, terkait masalah administrasi negara, perkawinan yang tercatat memudahkan pengurusan berbagai dokumen, kartu keluarga, akta kelahiran anak, paspor, warisan, bahkan urusan perbankan dan asuransi. Yang sering ini fakta di lapangan, ketika itu dilakukan hanya sah menurut agamanya saja, sehingga anak yang baru lahir ini seharusnya mendapatkan kesehatan, ya, kesehatan. Ketika di Pekon itu di desa Posyandu. Ya. Nah, tugas dari posyandu itu ketika anak tidak memiliki kakak maka ya, tidak bisa posyandu. Nah itu kan. Sedangkan kakak itu bisa didapat
dengan catatan pasangan ini memiliki akta nikah. Nah itu kan. Terus yang kelima ini mencegah penyalahgunaan. Ini para suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Ketika nikahnya itu sirri, di luar pencatatan KUA, kantor urusan agama, maka akan menjadi dilema, menjadi permasalahan baru. Nanti dia merantau di sana menikah lagi, meninggalkan istri yang pertama. Kalau tercatat poligami dibolehkan dalam agama, itu dibolehkan. Negara pun membolehkan suami itu poligami dengan catatan berani, tapi syaratnya berani dulu. Berani dulu, iya. Mendapatkan izin dari istri yang pertama. Kalau itu tidak tercatat, mereka tanpa izin istri yang pertama pun bisa menikah di manapun. Nah, itulah sehingga tanggung jawabnya suami ini bisa lepas sama sekali karena tidak memiliki rasa kepedulian terhadap istrinya. Makanya bagi masyarakat, monggo yang mau menikah, ada semua prosedurnya ada. Upayakan supaya tercatat di kantor urusan agama. Jangan sampai menikah itu dengan cara siri, tidak memiliki kekuatan hukum menurut pandangan hukum negara. Gitu mungkin jawaban saya sementara, Pak. Nah, mantap sekali ini jawabannya ya. Pemaparannya juga panjang lebar. Sangat memuaskan, tapi di sini saya timbul lagi nih pertanyaan, Pak. Ya. Tadi kan ini ya, kenapa perkawinan harus tercatat di KUA? Terus bagaimana solusinya bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah? Nah, itu adakah solusi yang bisa dijelaskan ke masyarakat kita ya? Karena banyak nih pasangan muda mungkin awalnya nikah di bawah umur ya, atau yang nikahnya tahun dulu ya di bawah tahun 90-an itu kan jarang juga yang memiliki buku nikah. Ya, nah, ini mohon penjelasannya, Pak. Ya, ini kasus di lapangan. Kasus di lapangan itu banyak juga yang nikahnya itu di bawah umur. Sekarang standaritas bisa tercatat pernikahan itu kalau sudah mencapai umur 19 tahun, ya kan? Baik calon yang dari pria ataupun yang wanita. 19 tahun. Kalau seandainya mereka ini nekat, ini kan kasus di lapangan, ya kan? Nah, itu nanti ataupun ada kendala-kendala yang lain, terus sehingga tidak memiliki akta nikah. Yang penting catatannya seperti ini, Bu. Kendala itu kalau pernikahan itu menurut agama sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, terutama rukunnya ini, maka itu nanti solusinya supaya bisa mendapatkan akta nikah ini minta ataupun namanya apa? Surat pengantar. Bukan. Kalau di pengadilan agama yang belum memiliki surat nikah itu bisa isbat nikah, gitu ya. Isbat, mendapatkan pengakuan dari pengadilan bisa dilakukan isbat nikah itu. Tapi dengan catatan nanti bisa ditabayun ataupun ya ditabayun kembali ya, supaya itu jelas bahwa pernikahannya dulu itu betul-betul sah menurut agama. Itu nanti bisa isbat nikah di pengadilan agama. Nah, ini memiliki sudah memfasilitasi negara ini melalui pengadilan agama ini. Kalau bagi yang muslim menikah belum memiliki akta nikah, ini nanti bisa isbat nikah. Seperti itu solusinya, gitu, Bu. Ya. Kalau misalnya nih, Pak ya, misalnya kok nikahnya itu di bawah umur. Nah, itu tapi tetap ingin melaksanakan pernikahan dan ingin tercatat di KUA. Adakah solusinya, Pak? Ada. Apa sih solusinya? Nggak ada. Ada ya, ada semua gitu. Nanti minta dispensasi dari pengadilan agama juga ya. Minta pengantar dari KUA setempat bahwa ini kurang umur, ada penolakan berkas. Nanti keterangan itu dibawa ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama
mungkin mempertimbangkan kembali layak dan tidaknya kalau seandainya ini bisa dilaksanakan nikah ataupun tidak. Tapi yang jelas negara ini memfasilitasi melalui pengadilan agama tersebut bisa dispensasi nikah walaupun kurang dari 19 tahun gitu. Terima kasih. Terima kasih nih kawan-kawan religi semuanya, pemaparannya cukup memuaskan, panjang lebar, mudah-mudahan pada paham semua ya. Nah ini ada pertanyaan yang terakhir buat Bapak Yasir Hadibroto. Nah biasa ya kalau tadi nikahnya pingin tercatat di KUA, nah itu bagaimana atau ada nggak sih Pak biaya nih ya nikah? Nikah itu ada biaya nggak? Kalau ada biayanya mohon dijelaskan, dan jika tidak ada silahkan dipaparkan biayanya. Siapa tahu takut nih yang mau nikah nih takut, takut banyak biaya gitu. Nanti pernikahannya habis banyak apa enggak gitu. Di KUA nanti cetak buku bayar, ngantar berkas bayar dan sebagainya. Mohon dipaparkan Pak Yasir. Kadang-kadang juga menjadi gejolak itu. Ya, benar. Nah, masalah nikah ini biasa jadi pembahasan tentang ada biaya atau tidak. Ya tentu ada. Ada ya? Oh enggak berani biaya kok mau nikah lah, gimana? Ya, nanti istrinya biayaan, ini kan masalah. Jadi kita ini harus tahu. Wong jelas dasarnya kan kalau memang sudah mampu mengeluarkan mas kawin ya nikah, kan gitu. Ya benar. Kalau kata Kanjeng Nabi kan begitu. Manis tato aminkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau bisa memiliki mas kawin ya cepat nikah. Nah kalau nggak mampu bagaimana? Puasa, jangan macam-macam. Udah masih anak-anak, nekat duit dari mana? Jajan aja minta ke orang tuanya, nekat nikah. Memang nikah itu sepertinya nikmat, belum dilakukan lah. Kalau sudah menikah baru tahu kan, ada masalah yang akan timbul dengan istrinya. Nanti kalau punya anak dengan keturunannya lah. Kalau bertanya ada biaya tidak, pasti ada gitu. Ya sebelum mengurus berkas saja pasti ada biaya. Nanti selamatan yang ngundang orang pakai duit itu. Kalau nggak punya duit repot. Nah mungkin yang dimaksud di sini adalah pembahasan tentang biaya yang harus dibayarkan ke KUA kan? Iya benar. Ya. Ke negara lah ya. intinya ya. Jadi kita mengacu kepada undang-undang saja. Karena kalau berbicara ngarang cerita, saya kira bukan hanya pegawai KUA atau penyuluh agama dan penghulu. Semua orang bisa ngomong kalau masalah ini. Tapi kalau berbicara aturan negara, ada dasar yang harus kita ikuti. Nah, terkait masalah pembiayaan, kita bisa melihat tentang PP nomor 48 tahun 2014. Ya. Ini ada penjelasan secara rinci bahwa tarif nikah itu untuk pencatatan nikah pertama bisa 0 rupiah gratis jika akad nikah dilakukan di KUA pada hari kerja dan jam kerja. Jadi jika nikah di hari Senin sampai hari Jumat dan di jam kerja tapi dilakukan di kantor KUA itu gratis gitu. Gratis. Nah, tidak ada biaya yang dikeluarkan, tapi kalau dari rumah jangan dibahas kalau ini, karena harus naik motor, mungkin beli bensin, nah itu jangan dihitung loh, katanya gratis kok saya masih beli bensin, nah ini orang keterlaluan, kan bensinnya sudah ditanggung negara, gitu, ada yang dibantu PKH dan lain-lain itu, jadi jangan dihitung lagi, artinya secara rupiah 0 kalau dia nikahnya di kantor KUA, dilakukan dari pada hari kerja, Senin, sampai hari Kamis tadi jamnya jam kerja, walaupun di kantor KUA kalau nikahnya jam 1 malam, nah ini nyari masalah ini. Saya kira yang menikahkannya juga pasti kalau kata orang Eropa itu hoream itu kan, bagaimana mungkin nikah jam 1 malam kan, kecuali ada sesuatu hal kan gitu. Tapi yang jelas kalau dilakukan di kantor itu gratis. Kemudian ada biaya nih, Rp600.000 jika akad nikah dilakukan di luar KUA atau di luar jam kerja. Jadi 600.000 itu jika nikahnya di luar KUA, di rumah misalnya, atau nikah mau di sawah ya tetap bayar 600.000. Jangan berpikir karena tidak di KUA kemudian di rumah harus gratis ini, di sawah juga bayar itu karena di luar KUA ini. Bayarnya 600.000 dan ini masuk ke kas negara, bukan kemudian dipegang oleh KUA, dan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap catin untuk membayar sendiri ke kas negara, ditransfer. Ada nomor rekening yang dicantumkan. Itu bisa dilakukan sendiri. Kemudian ini ada dasar-dasar hukumnya. Ini aturan ini memang berlaku sebagai perubahan atas PP nomor 47 tahun 2004 ini. Jadi mungkin pembiayaannya tidak sama antara dulu dengan sekarang, dan angka 600.000 ini sudah menjadi angka pasti setiap orang.
Nah ini dibuat undang-undang secara pasti supaya apa? Supaya tidak ada pungutan liar yang dilakukan oleh pihak manapun dan siapapun, sehingga orang bisa tahu oh ternyata biayanya cuma 600.000 toh gitu ya, yang wajib disetorkan ke kas negara kan gitu. Saya kira itu terkait masalah ada biaya atau tidak. Oh ya, ini tadi kan Pak Yasir menjelaskan ya hari kerja. Di hari kerja dan jam kerja. Hari kerja itu mohon dijelaskan ulang ya, hari apa sampai hari apa dan jam berapa. Ya, hari kerja itu ulang. Kalau tidak nembur tanggal merah ya dari Senin sampai hari Jumat sampai di kantor kita buka. Kalau Sabtu dengan Minggu ini libur. Jadi kalaupun nikahnya di kantor KUA kok hari Sabtu dan Minggu di luar ya? Tetap bayar walaupun di kantor KUA gitu. Dan disediakan tempat masak sebenarnya di belakang, boleh masak di KUA gitu. Jadi karena tidak mau nikah di rumah, misalnya mau di kantor, buat tenda di KUA sebenarnya boleh gitu. Ya. Itu kalau tapi ya kebangetan amat gitu ya. Kalau mau gitu kan. Intinya jam kerja itu waktunya itu. Dan mungkin akan dihitung di luar jam kerja ketika masuk tanggal-tanggal merah gitu ya. Tanggal-tanggal merah. Misalnya pas hari Senin ada tanggal merahnya gitu, mau nikah di KUA, ya tentu mungkin ada aturan tersendiri terkait hal ini kemungkinan. Jamnya tentu jam kerja, saya sampaikan tadi, misal di kantor sudah ada aturan jam 7 atau jam setengah 8 masuk, ya tentu sampai jam 4 sore gitu kan, 4 sore atau pukul 16 ya. Pukul 16 ya, sore gitu kan, dari sehari Senin sampai Kamis, kalau Jumat sampai pukul 16.30 gitu ya. Kalau kata orang Jawa tengah limo gitu kan. Nah, kalau angka jamnya memang nggak ada yang 16. Ini saya kasih tahu takutnya orang nanti malah protes lagi. Jam saya cuma sampai 12 nggak sampai 16 gitu. Nah ini saya kira itu jawabannya. Terus nambah sedikit Bu. Oh ya silakan ditambahkan. Masyarakat ini kadang-kadang kan takut mau ke pengadilan agama ini kan takut Bu ya. Takut sekali. Ini perlu kita jelaskan bahwa di pengadilan agama ini bukan mengurusi terkait masalah pidana. Ini perdata ini ya. Perdata. Jadi tidak ada aturan-aturan nanti kalau seandainya itu keputusan-keputusan yang ada di putusan-putusan yang ada di pengadilan agama itu terus berimbas penjara. Tidak ada ya. Kalau urusan perdata ini yang penting nanti hakim itu akan mempertanyakan kepada kita semua sesuai dengan masalah. Kalau seandainya perceraian ataupun dispensasi nikah ataupun isbat nikah itu hanya ditanya saja. Ini urusan perdata, bukan pidana. Jadi nggak usah takut nanti urusan hal itu kita mendaftarkan diri di pengadilan agama. Jadi itu bukan urusan pidana gitu Bu. Jadi masyarakat ini jangan takut-takut ke pengadilan agama gitu. Satu lagi kalau dari Sekincau sama BNSUA wajar kalau takut. Saran saya kalau takut ya pakai mobil aja, jangan naik motor atau jalan kaki ya, itu beresiko gitu kan. Resikonya hewan buas ya. Hewan buas ini masalahnya. Jadi ajak kawan naik mobil aja kalau takut. Di jalan kawasan itu berarti jalan kawasan. Benar. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan Bapak? Sudah, saya rasa. Sudah cukup dari Pak Yasir Hadibroto, sudah cukup. Pak Ahmad Dardiri sudah cukup. Terima kasih atas ilmunya, pemaparannya sekilas tentang perkawinan atau pernikahan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami perwakilan dari Penyuluh Agama Kabupaten Lampung Barat mohon undur diri ya. Sahabat religi, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga ini semua bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.